Baiklah, perkenalkan nama saya Irene Manurung dengan NIM C1C022157. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Langsung saja materi yang pertama yaitu pergeseran arah riset. Pendekatan klasik lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaan pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Pada kenyataannya, desain sistem akuntansi dihasilkan dari riset normatif tidak dipakai dalam praktik. Alasan kedua yang mendasari yaitu penahaman akuntansi secara empiris dalam dan mendalam dalam gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi keperilakuan, perkembangan ekonomi keuangan, terutama munculnya hipotensi pasar yang efisien dari teori agensi, telah menciptakan suasana baru dari riset empiris manajemen akuntansi. Yang kedua, materi kedua yaitu filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan atau kunglet dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu. Menurut Burrell dan Morgan tahun 1979, asumsi-asumsi tersebut adalah antropologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Antropologi berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang diinvestigasi. Epistemologi berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuan, bentuk ilmu pengetahuan tersebut, serta cara mendapatkan dan menyebarkannya. Epistemologi ini berdasarkan perhatian pada cara penyerap dan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan. Metodologi dipahami sebagai suatu cara menentukan teknik yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Pendekatan ideografik yang mempunyai unsur utama subjektisme menjadi landasan pandangan bahwa seorang akan dapat memahami dunia sosial atau social world dalam fenomena yang diinvestigasikan apabila ia dapat memperolehnya atas dasar pengetahuan pihak pertama. Materi ketiga yaitu paradigma riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu ada paradigma fungsionalis, yang kedua paradigma interpretatif, dan yang ketiga paradigma strukturalisme radikal. Yang keempat ada paradigma humanis radikal, yang kelima paradigma postmodernisme, dan yang terakhir paradigma akuntansi kritis. Materi keempat yaitu peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Dengan menelaah riset akuntansi keperilakuan sebelumnya, secara khusus dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi oleh peluang, terutama pada hasil potensi subbidang dan implementasinya suatu bidang akuntansi yang lain. Yang pertama ada audit, yang kedua akuntansi keuangan, 3 akuntansi manajemen, 4 sistem informasi akuntansi, 5 perpajakan, dan yang terakhir pertumbuhan riset perilaku. Materi kelima, perkembangan terakhir. Pada periode sekarang, audit merupakan bidang riset keperilakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral research in accounting. Secara relatif, riset keperilakuan dalam audit juga paling banyak dipresentasikan dalam artikel yang secara umum merupakan hampir setengah dari total penerbitan behavioral research in accounting. Fokus riset akuntansi keperilakuan saat ini adalah pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasional terhadap perilaku. Penekanan pada variabel psikologi adalah konsisten dengan sifat profesional dari akuntan dan produknya sebagai input dalam pembuatan keputusan. Karena perbedaan antara subbidang dalam penekanan tersebut terletak pada karakteristik psikologi pemakainya dibandingkan dengan penyusun, maka fokus audit khususnya adalah pada auditornya dibandingkan terhadap pemakai laporan audit. Demikian pula dengan perbedaan dalam fokus topik tersebut antara subbidang akuntansi. Materi keenam yaitu teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori pengorganisasian modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik penyelesaian masalah anggota-anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai berikut.
Yang pertama ada perbedaan pendapat, kedua kurangnya komunikasi, dan ketiga ketidakseimbangan kontribusi. Materi terakhir yaitu wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah perbedaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Saat ini, kantor angkutan publik yang termasuk dalam The Big Six di AS kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Banyak universitas yang pada umumnya memiliki pengalaman pencatatan anggaran akan menunjukkan penurunan sumber yang memberikan dukungan terhadap riset. Karena riset keperlakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Terbatasnya sumber dana ini perlu mendapat perhatian khusus dari para subjek profesional yang mampu. Di samping itu, sikap dan pandangan dari beberapa pengusaha yang punya anggapan kurang positif terhadap kegiatan riset ini juga berpengaruh karena mereka tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa kegiatan para praktisi merupakan bagian dari kemampuan aplikasi hasil riset. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.